Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara semester 4 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baik, adapun tujuan saya berdiri di sini itu saya akan memberi beberapa penjelasan. Yang pertama tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu Pasal 3. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai dampak dari COVID-19 ini terhadap lingkungan. Adapun pembahasan yang pertama yaitu pembahasan tentang Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan asas A. Tanggung jawab negara, B. Kelestarian dan keberlanjutan, yang C. Keserasian dan keseimbangan, yang D. Keterpaduan, yang E. Manfaat, yang F. Kehati-hatian, yang G. Keadilan, yang H. Eco-regation, yang I. Keanekaragaman hayati, yang J. Pencemar membayar, yang K. Partisipatif, yang L. Kearifan lokal, yang M. Tata kelola pemerintahan yang baik, dan yang N. Otonomi daerah. Adapun pembahasan yang kedua yaitu mengenai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, di mana bunyi dari pasal tersebut adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan tujuan yang A. Untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan, yang B. Untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, yang C. Untuk menjamin keberlangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, yang D. Untuk menjaga kelestarian ekosistem dan fungsi lingkungan hidup, yang E. Untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, yang F. Untuk menjamin terpenuhinya keadilan bagi generasi masa kini dan generasi masa depan, yang G. Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan atas hak lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang H. Untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, yang I. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan yang J. Untuk mengantisipasi isu lingkungan global. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan pertama dan kedua tadi, di mana pembahasan atau penjelasan tersebut telah saya rangkum ke dalam buku kecil saya. Di sini saya akan memaparkan yang telah saya rangkum dari penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2 dan 3. Nah, baik, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sendiri adalah upaya sistematis terpadu yang dilakukan untuk memastikan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan penegakan hukum. Adapun yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup sendiri yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain yang melebihi bahan baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kearifan lokal yang terdapat di dalam pasal 2 tadi yaitu nilai luhur yang dalam tata kelola kehidupan masyarakat ini antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Nah, adapun pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini terdapat di dalam pasal 3 huruf H, yaitu yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan ini adalah upaya sadar dan terencana
yang memadukan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pelestarian fungsi lingkungan hidup ini merupakan rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Nah, di pasal 3 huruf C tadi, itu menjelaskan tentang keselamatan, kesehatan, dan kehidupan makhluk. Di sini kita bisa kita singkat dengan K3LH, yaitu mengenai program dan keselamatan kerja pada suatu instansi yang mempunyai banyak tenaga kerja, atau bisa disingkat suatu upaya perlindungan karyawan atau tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja maupun proses produksi dapat secara aman dalam produksinya. Itu saya kira sedikit penjelasan dari pembahasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2 dan Pasal 3. Baik, adapun pembahasan ketiga yang saya ingin bahas yaitu di mana dampak dari COVID-19 ini terhadap lingkungan. Jika kita amati di lingkungan sekitar kita, tentu kita lihat dampak dari COVID ini sangatlah banyak. Tetapi terhadap lingkungan sendiri, sesuai dengan paparan Undang-Undang Nomor 3 huruf C tersebut, yaitu melindungi keselamatan, kesehatan, dan kehidupan makhluk hidup, dan huruf D yaitu menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan hidup. Baik, adapun pembahasan tentang dampak COVID dari lingkungan, perspektif hukum lingkungan ini, kalau menurut saya akan berpatokan kepada pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini, yaitu pada huruf C, yaitu menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Nah, di sini dijelaskan tentang menjamin kelangsungan hidup, di mana COVID sendiri yang kita ketahui adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa setiap masyarakatnya dianjurkan untuk tetap berada di dalam rumah. Di sini jika kita berpedoman pada pasal ini, maka menurut saya yang terjamin di dalam ini adalah hanya keselamatannya saja, tetapi teruntuk kesehatan dan kelangsungan kehidupan makhluk ini atau tidak terjamin, karena jika ada sebagian mereka yang menggunakan waktu sehari-harinya itu untuk bekerja di luar rumah untuk memenuhi kehidupan mereka sendiri, kehidupan mereka sehari-hari. Sedangkan pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan untuk mereka tetap berada di dalam rumah dan melakukan aktivitas di dalam rumah. Nah, bagaimana dengan masyarakat perdesaan, di mana masyarakat di desa mayoritas dari profesi kebanyakan mereka yaitu seorang petani, di mana jika mereka tetap berada di dalam rumah, otomatis mereka tidak akan terjamin kesehatan dan kelangsungan kehidupan mereka, kecuali pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menjamin kehidupan mereka selama mereka berada di dalam rumah. Bukan hanya sekedar keselamatan mereka saja, tetapi kesehatan juga kelangsungan kehidupan selama berada di dalam rumah tersebut. Baik, di sini jika kita lihat dari dampak COVID sendiri itu sangatlah banyak, di mana COVID sendiri membatasi kita untuk berinteraksi dengan tetangga, di mana yang biasanya kita sering kumpul sekarang sudah tidak ada lagi atau bahkan sangat jarang sekali. Dampak yang lain bisa kita lihat dari mungkin di sini lebih ditekankan kepada ekonomi rakyat, di mana semuanya sangat terbatas. Apalagi seorang petani, hasilan
panen mereka itu dibeli dengan harga yang sangat murah. Contohnya saja pabrik getah atau hasil dari getah mereka ini, harga dari jual getah ini sangatlah turun, dimana untuk jika mereka tetap berada di rumah, mau makan apa mereka, serta mau beri uang dari mana untuk membiayai anak-anak mereka. Baik, untuk sedikit memahami tentang dampak COVID-19 ini, saya rasa lebih banyak ditekankan kepada dampak ekonomi ya. Terlebih-lebih kalau menurut perspektif lingkungan sendiri, mungkin lebih cenderung kepada kesehatan, karena di bidang kesehatan tersebut mereka sangat memerlukan sangat memerlukan sesuatu untuk melindungi mereka sendiri gitu. Sedangkan yang kita ketahui banyak di rumah sakit yang tidak memiliki perlengkapan yang memadai seperti itu. Nah, sedikit koreksi, jika dilihat dari pendapat saya mengenai dampak lingkungan tersebut, itu sangatlah banyak. Tetapi untuk dampak baiknya itu kita bisa kita ambil hikmahnya, itu misalnya mempunyai lebih banyak waktu bersama keluarga di rumah, atau lebih tepatnya mempunyai waktu ya kalau menurut saya. Nah, tapi kalau untuk lingkungan sendiri, mungkin saya rasa begitu berdampak kepada ekonomi lebih tepatnya, karena semuanya itu terhambat. Ke arah sosialnya mungkin juga lebih ke arah ke sana seperti itu. Nah, teruntuk perspektif lingkungan sendiri saya ambil berdasarkan pasal 3 tadi, di mana pasal 2 dan 3 itu sudah saya sebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu dilaksanakan beberapa asas juga. Nah, di antaranya itu ada asas tanggung jawab negara. Nah, seharusnya jika negara meminta untuk warganya tetap berada di rumah, seharusnya mereka juga memberikan memberikan sesuatu untuk menjamin kelangsungan kehidupan mereka, tidak hanya dari keselamatan saja, tetapi juga terbentuk dari kesehatan mereka tersebut. Baik, saya rasa cukup demikian pembahasan yang ketiga ini, karena lebih tepatnya dampak dari COVID ini itu sangatlah banyak dan dan dampaknya ini membuat kita melakukan sesuatu itu sangatlah terbatas. Saya kira hanya sedikit saja pembahasan sesuai dengan apa yang saya ketahui dan saya pahami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.